Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alenia Sari dengan NIM 20200015183. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang model penerapan pembelajaran problem based learning. Baik, langsung saja kita membahas tentang pengertian problem based learning. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Fikley dan Thorpe menyatakan bahwa problem-based learning merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajarannya mengembangkan secara simultan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecahan permasalahan sehari-hari yang tidak struktur dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu tujuan model pembelajaran problem-based learning, dan yang kedua yaitu model pembelajaran problem-based learning, dan yang ketiga yaitu ciri-ciri model pembelajaran problem-based learning, dan yang keempat kita akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan based learning. Baik, yang pertama kita akan membahas pembelajaran problem-based learning. Tujuan yang ingin dicapai problem-based learning adalah kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi dan secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Berikut ini beberapa tujuan model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, yaitu bagaimana proses-proses berpikir tentang ide-ide abstrak berbeda dari proses-proses yang digunakan untuk berpikir tentang situasi-situasi dunia nyata. Yang kedua yaitu pembelajaran peran orang dewasa, yaitu problem-based learning juga dimaksud untuk membantu siswa berkinerja dalam situasi-situasi kehidupan nyata dan belajar peran-peran penting yang biasa dilakukan. Pembelajaran ini penting untuk membatasi kerjasama dalam menyelesaikan tugas, memiliki elemen-elemen pembelajaran magang yang mendorong pengamatan dan dialog dengan yang lain sehingga dapat memahami peran di luar sekolah. Yang ketiganya yaitu keterampilan untuk belajar mandiri. Guru yang secara terus-menerus membimbing siswa dengan cara mendorong dan mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan memberi penghargaan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mereka ajukan, dengan mendorong siswa mencari solusi atau menyelesaikan terhadap masalah yang nyata dirumuskan oleh siswa sendiri. Maka diharapkan siswa dapat belajar menangani tugas-tugas pencarian solusi itu secara mandiri dalam kehidupannya. Baik, yang kedua yaitu model pembelajaran problem-based learning untuk kurikulum 2013. Saat ini, implementasi kurikulum 2013 menekankan pada proses belajar yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Model pembelajaran ini akan sangat membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Dengan menerapkan problem-based learning, siswa dilatih menyusun sendiri pengetahuannya, pengembangan keterampilan dan kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu, dengan memberikan masalah autentik, siswa dapat membentuk makna dari bahan pelajaran melalui proses belajar dan menyampaikan dalam memori mereka sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan kembali. Jadi, problem-based learning adalah metode pembelajaran berbasis masalah yang mengedepankan strategi pembelajaran menggunakan masalah dunia yang nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata pelajaran, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. Yang ketiga, kita akan membahas ciri-ciri model pembelajaran problem-based learning. Pengembangan model pembelajaran based learning memiliki ciri-ciri karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu
Pengajuan pertanyaan atau masalah model pembelajaran problem based learning berdasarkan masalah-masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Dan yang kedua, berfokus pada keterkaitan antara disiplin atau tematik. Meskipun secara umum model pembelajaran berdasarkan masalah yang umumnya berpusat pada mata pelajaran tertentu seperti contohnya IPA, matematika, ilmu sosial, namun masalah-masalah yang diselidiki telah benar-benar melalui proses pemilihan sehingga benar-benar nyata dalam pemecahannya. Yang ketiga yaitu menyelidiki autentik dalam model pembelajaran problem based learning berdasarkan masalah yang mengharuskan setiap siswa melakukan penyelidikan autentik dalam rangka mewujudkan penyelesaian pada masalah nyata. Yang keempat yaitu menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam karya nyata. Produk tersebut bisa berbentuk laporan, model fisik, video maupun program komputer. Yang kelima yaitu model pembelajaran problem based learning melatih kolaborasi dan kerjasama pembelajaran yang berlandasan permasalahan yang dicirikan oleh siswa yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Kelebihan dan kekurangan dari problem based learning. Kelebihan model pembelajaran problem based learning, setiap pembelajaran yang diterapkan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa kelebihan yang didapatkan ketika menerapkan model pembelajaran problem based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemecahan masalah sangat efektif digunakan untuk memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah akan mendobrak dan menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah menjadikan aktivitas pembelajaran siswa lebih meningkat. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa mengetahui bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya untuk bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dari problem based learning. Yang pertama yaitu kesulitan memecahkan persoalan mana kalau siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah tersebut bisa dipecahkan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan model pembelajaran ini cukup lama. Dan yang ketiga, jika tidak diberikan pemahaman dan alasan yang tepat kenapa mereka harus berupaya untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ketahui.